Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, Partai Gerindra menegaskan saat ini calon presiden mereka untuk 2024 adalah Prabowo Subianto. Hal ini untuk menanggapi deklarasi dukungan Forum Ijtima Ulama terhadap Sandiaga Uno untuk maju pada Pilpres 2024. Gerindra melihat apa yang dilakukan oleh Sandiaga Uno bukan sebuah masalah besar. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan apa yang dilakukan Sandiaga Uno adalah upaya untuk mencari legitimasi. Muzani juga menegaskan tak mungkin Sandiaga meminta dukungan Gerindra untuk menjadi capres karena saat ini partai itu hanya ingin mencalonkan Prabowo sebagai capres tahun 2024. Nggak ada masalah apapun, di Gerindra begitu udah biasa, dan kita tidak menganggap itu sebagai sebuah problem serius. Apa yang dilakukan oleh Pak Sandi itu adalah bagian dari cara dia untuk mendapatkan legitimasi. Cuman kalau yang diharapkan dari Pak Sandi adalah dukungan dari Partai Gerindra, Gerindra ini calon presidennya yang diinginkan oleh kader hanya satu, tunggal, namanya Prabowo Subianto. Saudara lihat sendiri suasananya, suasana itu terjadi di setiap pertemuan kami, di kabupaten, kota, provinsi, di mana-mana seperti itu. Itu yang kami maksud. Sehingga Pak Samad mengingatkan kira-kira seperti itu, bahwa janganlah menggunakan cara-cara seperti itu. Kira-kira itu. Sebelumnya pada 15 Desember lalu, dukungan untuk Sandiaga Uno yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sebagai calon presiden 2024 datang dari Forum Ijtima Ulama dan Pemuda Islam Indonesia se-Jawa Barat. Sejumlah ulama yang tergabung dalam Forum Ijtima Ulama dan Pemuda Islam Indonesia PII se-Jawa Barat mendeklarasikan dukungannya terhadap Sandiaga Uno untuk menjadi calon presiden 2024. Forum ini menyebut dukungan untuk Sandiaga datang dari ulama se-Jawa Barat. Untuk mengulas sorotan Gerindra terhadap dukungan Forum Ijtima Ulama kepada Sandiaga Uno, sore ini kita sudah bersama dengan anggota DPR dari fraksi Gerindra, Kamru Samad dan Lilip Abdul Qolik, pengasuh pesantren As-Salafiyah 1 Sukabumi dari Forum Ijtima Ulama Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak Rizka. Sore, saya ke Pak Kamru Samad terlebih dahulu. Kalau Pak Kamru Samad, kenapa Anda mengkritisi dukungan terhadap Pak Sandi ini? Tentu kita sebagai sesama kader dari Partai Gerindra dan juga sebagai sahabat menginginkan bahwa dalam membangun demokrasi di Indonesia, kualitas demokrasi kita itu harus lebih kualitatif. Kualitatif itu diwarnai dengan cara kita berpolitik. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan politik kita. Nah, belajar dari keinginan pengalaman di masa-masa sebelumnya, di mana sering sekali terjadi polarisasi di tengah masyarakat akibat penggunaan identitas agama dalam politik praktis. Karena itu kita menghindari politisasi agama itu dalam politik praktis, supaya pilar kebangsaan kita, NKRI yang memanyungi semua agama, pemimpin kita itu bisa diterima oleh semua golongan, bukan hanya oleh satu golongan. Karena itu sebagai kader, sebagai sesama kader dan juga sahabat kami, kita mengingatkan Mas Sandi untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa kami menyampaikan ke Mas Sandi? Karena kejadian di Jawa Barat ini sudah terjadi 1 bulan yang lalu di Jakarta. Jadi ini adalah kedua kalinya. Dan kedua, kita juga mengenal bahwa organisasi resmi ulama itu adalah Majelis Ulama Indonesia, MUI, yang ada di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Dan juga kita tahu representasi tokoh-tokoh ulama, organisasi ormas Islam terbesar misalnya di Jawa Barat seperti Persis, NU, Muhammadiyah. Para pemimpin-pemimpin kita ini selalu bicara tentang kemaslahatan umat. Bicara tentang nilai, bicara tentang value, hal-hal yang sifatnya substantif.
bukan personal, apalagi politik praktis. Oke. Nah, inilah yang membedakan nilai-nilai itulah nilai-nilai kemaslahatan itulah yang kita harapkan dari para tokoh-tokoh kita, karena itulah bisa dijadikan panduan oleh para politisi Baik. dalam memutuskan keputusan-keputusan politik baik di parlemen maupun di partai politik. Oke, saya tanyakan ini Begitu, ke Mbak Priska. Pak Lilip. Pak Lilip, jadi sebenarnya ini siapa yang menginisiasi dukungan dan tujuannya apa? Kalau tadi Pak Kamru Samad menyatakan bahwa yang dikhawatirkan adalah politik identitas, sementara organisasi ulama resmi misalnya tidak tergabung dalam ini. Penjelasannya seperti apa kalau dari Pak Lilip? Terima kasih, Mbak Priska. Pertemuan atau ijtima ulama di Jawa Barat kemarin itu pada dasarnya bukan rekayasa, tapi itu adalah murni aspirasi dan ikhtiar para kiai, para ulama, habaib yang ada di Jawa Barat tentang bagaimana pentingnya Nasrul Imamah menyiapkan pemimpin nasional yang terbaik untuk negara ini, dan berdasarkan hasil ijtima ulama Jawa Barat yang hadir, Pak Sandiaga Uno masuk dalam kategori tersebut. Pertemuan kami di Jawa Barat ini diawali dari silaturahim person to person. Di tengah pertemuan itu kami berbicara tentang kriteria pemimpin Indonesia di masa depan. Dan tanpa kami duga, ternyata para kiai, para pinisepuh, para habaib merindukan sosok Pak Sandiaga Uno. Maka dari sana komunikasi terus berlanjut dan timbullah inisiatif untuk mengadakan pertemuan, mengumpulkan para ulama, para kiai, para habaib yang punya aspirasi yang sama, yaitu mendorong Bapak Sandiaga Uno untuk mampu memimpin Indonesia untuk periode 2024. Jadi tidak benar jika deklarasi Ijtima Ulama Jawa Barat itu rekayasa atas perintah Bapak Sandiaga Uno. Begitu. Meskipun kalau kita tahu sekarang Pak Sandiaga ada di Partai Gerindra dan Gerindra mendukungnya Pak Prabowo. Hal ini bagaimana menurut Pak Lilip? Artinya nggak mungkin dari Gerindra dong kalau kondisi sekarang. Ya. Terkait dukungan kami kepada Bang Sandi, kami tidak melihat partainya, Bang. Tapi kami melihat sosok dan kepribadiannya, juga kemampuannya selama dia memimpin kami. Itu saja, kok. Oke, Pak Kamru Samad, soal dukungan ini, Pak Sandi harusnya bagaimana menyikapinya? Kalau ada dukungannya ini bukan rekayasa kalau kata Pak Lilip tadi dan murni untuk Pak Sandi. Kalau kami melihat ada dua hal, kenapa kami sebut ini adalah rekayasa. Ada kesamaan manajemen kegiatan yang di Jakarta dengan di Bandung. Yang kedua, tantangan umat hari ini adalah mengembalikan citra nama baik pondok pesantren yang tercoreng akhir-akhir ini. Sehingga pilihan kita untuk masuk di politik praktis menurut saya bukan waktu yang tepat mengatasnamakan ulama. Kemudian tanggal pemilu aja belum ada, Mbak Priska. Bagaimana kita mau mencalonkan seseorang jadi presiden? Tanggal pemilu, jadwal pemilu belum ada. Bukankah umat Islam di Jawa Barat ini menurut BPS, angka kemiskinan ekstrim meningkat dari 3,8 menjadi 4%. Itu data kuartal kedua di 2021 kemiskinan ekstrim. Harusnya ini yang harus kita jawab. Bahwa umat butuh lapangan pekerjaan. Umat perlu dicarikan solusi atas pengangguran yang ada. Kemudian mengenai figur. Kalau memilih figur seperti Mas Sandi, itu pilihan individu masing-masing. Tapi apakah sudah tabayun? Sudah klarifikasi? Tahu latar belakangnya, bagaimana pola mencari nafkah selama ini, apa kegiatan, bagaimana background keluarganya, bagaimana pendidikannya, dan seterusnya. Berapa putra-putrinya, beliau lahir di mana, apakah sudah tabayun? Karena keputusan ulama itu sangat kita hormati dan sangat kita hargai. Tetapi jangan sampai keputusan itu menjadi prematur karena lahir dari sebuah langkah-langkah politik yang sangat praktis, apalagi membawa identitas agama. Tanggal pemilu aja belum ada. Oke, tiga poin tadi silakan Pak Lilip, menurut Anda? Semua elemen masyarakat, termasuk Forum Ijtima Ulama di Jawa Barat kemarin, itu semuanya punya hak yang sama di depan hukum, yaitu sama untuk bisa mengeluarkan pendapat.
Dan kami tidak ada maksud untuk memecah belah umat. Justru ini adalah salah satu ikhtiar kami kepada umat untuk mencari pemimpin Indonesia di masa datang. Baik dan tidaknya ya silahkan umat untuk menilainya. Dan perlu dicatat, ikhtiar kami di Istimewa Ulama ini insya Allah diniatkan untuk linailil maslahatil wataniyatil umat, untuk mencari kemaslahatan negara dan umat. Dan kami tidak pernah ada hubungan dengan partai-partai politik manapun. Ya, meskipun kalau kita bicara soal Ijtima Ulama, Pak Kamru Samad ini juga yang memberikan dukungan untuk Pak Prabowo Sandi waktu berpasangan di Pilpres lalu. Anda melihatnya seperti apa? Dan dari situlah kita belajar pengalaman Mbak Priska, bahwa polarisasi kehidupan masyarakat kita itu sangat tajam. Dan jangan kita ulangi hal seperti itu. Itulah kenapa kita ingin membangun supaya guyup dalam kehidupan kebangsaan kita ini. Kalau bicara kemaslahatan, lihatlah Ijtima Ulama, Majelis Ulama tanggal 11 November. Bicara tentang kripto yang haram, bicara tentang pemilu yang maksimal 2 periode, bicara tentang nilai-nilai mendasar yang substansi yang sedang, misalnya nikah online. Itulah kemaslahatan yang disampaikan oleh Ijtima Ulama melalui Majelis Ulama pada bulan November. Beda sekali dengan forum ini. Bicara dukungan politik. Sementara dalam pemilu saja belum ada jadwal, pencalonan calon presiden juga melalui partai politik, melalui konstitusi. Undang-Undang Dasar mensyaratkan setiap calon presiden hanya bisa diajukan oleh partai politik atau gabungan partai-partai politik. Oke. Kalau seperti itu adanya, maka ayo kita kembali ke identitas dan jati diri kita. Kita bersinergi dengan satu sama lain, kita perkuat kembali. Dan yang lebih penting, pelajari dulu figurnya. Oh, iya. Jangan sampai hanya mengenal dari cover saja, dari permukaan saja. Supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Pak Begitu, Lilip, Mbak. itu tadi ada yang ditakutkan politik identitas dan katanya terlalu dini untuk bicara dukungan Pilpres sekarang. Betul, kalau kita berbicara tentang masalah Pilpres, memang itu masih lama. Tapi di antara tugas kami itu adalah untuk meningkatkan elektabilitas. Karena kami menampung aspirasi-aspirasi yang ada di pesantren-pesantren, di para kiai-kiai yang hadir pada waktu itu. Jadi kami belum berbicara tentang masalah nanti pemilu, masih lama sekali. Kita sudah pada tahap. Oke, kalau saya tanyakan soal figur Pak Sandi tadi disebut juga oleh Pak Kamru Samad. Pak Kamrus, sebenarnya bagaimana di internal Gerindra soal nama Pak Sandi yang sudah mulai disebut-sebut akan maju di Pilpres, apakah tidak akan didukung kalaupun maju dan tetap di Pak Prabowo atau seperti apa sebenarnya? Mbak Priska tadi, terus Mbak Priska. Pak Kamru Samad, ya tadi kan bicara soal figur, Pak Sandi ini gimana sih di obrolan antar Partai Gerindra, di internal Partai Gerindra, apakah memang sudah dibahas soal adanya dukungan-dukungan untuk Pak Sandi ini? Dan kalau disebut-sebut untuk maju di Pilpres 2024, Gerindra tidak setuju titik, begitu ya? Jadi kalau bicara Partai Gerindra yang tepat menjawab tentu adalah pimpinan partai ya, Mbak Priska. Tapi saya kebetulan berada di struktur organisasi partai paling rendah, yaitu di tingkat DPC. Saya merasakan aspirasi yang berkembang dari internal partai, dari kader, simpatisan, dan pengurus, itu menginginkan Pak Prabowo untuk kembali maju kembali. Itu satu nama dan belum ada nama lain selain Pak Prabowo. Nah karena itu kita sudah menyampaikan aspirasi itu ke tingkat pusat. Nah tingkat pusat nanti yang akan meneruskan ke Pak Prabowo bagaimana sikapnya. Yang kami baca di media Pak Prabowo menjawab bahwa itu masih lama, pemilu belum juga ditetapkan, kita fokus dulu membantu masyarakat yang terkena COVID, ya kan, kita fokus dulu bagaimana caranya supaya ekonomi kita bisa pulih kembali akibat pandemi. Dan yang terpenting lagi, kita bantu bagaimana santri-santri kita di pondok pesantren sekarang ini yang terjadi demoralisasi akibat kejadian yang ada di Bandung. Ini harus kita bantu cari. Jadi sebenarnya belum ada tegas perbincangan soal ini, soal Pak Sandi maju Pilpres ini ya. Nah saya ke Pak Lilip, kan karena sudah deklarasi meskipun Pilpresnya masih lama, tapi kan harus dipikirkan kendaraan politiknya mau naik yang mana. Kalau Gerindra sepertinya tidak membuka pintu, ke mana kira-kira cantolannya atau kemana harus berkendaranya?
saat ini memang kami masih terus berkonsolidasi, bersosialisasi ke beberapa pesantren dengan para santrinya, dengan para muhibinnya. Intinya begini, Mbak, kami tidak pernah mempermasalahkan partainya. Saat ini kami sedang berusaha untuk meningkatkan elektabilitasnya. Oke. Dan kalau dari Istimewa Ulama Jawa Barat itu sudah ke Pak Sandi final untuk sebagai capres atau masih ada kemungkinan cawapres misalnya? Ya, kami tetap beliau akan menjadi capres buat kami. Oke, nah kalau capres begitu, dari Pak Kamrus, Gerindra melihatnya seperti apa? Ya, kita tahu ini terjadi di banyak partai kalau figurnya dicalonkan oleh pihak lain selain partai resminya. Nah, tapi kalau dari Gerindra sendiri seperti apa sih sebenarnya ketegasan soal pencalonan di luar sikap resmi partai? Kalau menyangkut Partai Gerindra tentu pimpinan partai Mbak Priska. Betul, betul. Tapi dari sisi DPC tentu Pak Kamrus bisa menjelaskan. Iya, kita di tingkat DPC kita sudah mendeklarasikan dukungan di internal untuk Pak Prabowo dan itu sudah resmi. Mas Sandi sebagai kader Partai Gerindra, kalau mau meningkatkan elektabilitas tidak perlu menggunakan identitas agama dalam politik. Cukup bekerja dengan kinerja yang baik terhadap tugas kementerian yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Saya yakin dan percaya rakyat akan menghargai apabila kinerja sebagai menteri dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Itu yang terpenting. Oke, apakah jadi kita semuanya bisa menjaga suasana masyarakat yang masih sulit, ekonomi lagi sulit, santri-santri kita juga sedang sulit, maka kita sebaiknya kembali mengurus apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Dan itulah cara terbaik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Oke, kalau misalnya sikap resmi partai kan itu adanya di pimpinan partai. Tapi sebenarnya secara etika partai tentu kan semuanya harus tahu. Ini melanggar etika partai atau tidak, Pak Kamrus? Ya, secara etika tidak baik. Karena beliau kan wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Makanya saya menyarankan ke Mas Sandi untuk segera meminta maaf baik secara langsung maupun tidak langsung, karena ini telah melukai demokrasi kita dengan menggunakan identitas agama. Sementara kita mau suasana kebersamaan kita bisa rekatkan kembali, memperkuat NKRI kita. Jangan kita bawa identitas agama ini dalam dukung-mendukung. Bagi siapa yang menjamin bulan depan akan ada forum Ijtima Ulama yang mendukung figur lain di Jawa Barat? Akhirnya apa? Saling berhadapan satu sama lain, Mbak Priska. Nah, kita ingin tokoh-tokoh agama betul-betul menjadi payung dan kita hormati dan kita hargai, kita jaga harisma tokoh-tokoh agama kita. Begitu, Mbak. Kalau Pak Lilip, fokus Ijtima Ulama apa berikutnya? Apakah meningkatkan elektabilitas hanya untuk Pak Sandi saja atau masih ada kemungkinan tokoh lain? Ya, untuk saat ini kami fokus untuk Pak Sandi. Insya Allah sosialisasi akan terus dilakukan ke beberapa daerah, provinsi-provinsi yang lain juga. Dan perlu dicatat, yang mendeklarasikan ini bukan hanya dari Forum Ijtima Ulama saja. Seperti di Semarang, di Banjarmasin, itu bukan Forum Ijtima Ulama. Oke, setiap orang berhak untuk mengajukan siapa saja yang mau jadi calon pemimpinnya nanti, tapi yang jelas siapa yang akan lolos sesuai dengan aturan yang berlaku itu yang dinantikan. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Pak Kamrus Samad, anggota DPR fraksi Gerindra, dan juga Lilip Abdul Kholik, pengasuh pesantren As-Salafiyah 1 Sukabumi dari Forum Ijtima Ulama Jawa Barat. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.